Sahabat Nusantara Mengaji, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, melanjutkan ngaji Tafsirul Jalalain, kita sampai pada ayat ke-33. Ayat ini masih melanjutkan kisah tentang pengangkatan Nabiullah Adam sebagai khalifah secara khusus, dan secara umum pengangkatan umat manusia, anak cucu Nabiullah Adam sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala ta'ala, Allah berfirman kepada Nabiullah Adam setelah Nabi Adam ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam didhawuhi Allah, ya Adamu, hai Adam, ambihum, ceritakanlah kepada para malaikat, ail malaikata, ceritakan atau beritakan bi asma'ihim, dengan nama-nama benda tersebut, ail musammayati, yakni nama-nama benda yang bernama. Jadi setelah Nabi Adam diberi pengetahuan tentang nama benda, jadi bukan sekedar namanya, tetapi juga ada bentuk bendanya, sehingga dia mengetahui bahwa oh ini benda ini namanya ini, dan seterusnya. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kepada Nabi Adam untuk memberitakan kepada malaikat. Jadi di sini menggunakan kalimat ambihum, terambil dari kata naba'a, ya. Artinya berita penting. Jadi nabaun itu tidak sekedar khobar, tidak sekedar berita, tapi berita penting. Termasuk yang terambil dari lafal nabaun ini adalah kalimat nabi, ya. Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu satu pendapat mengatakan bahwa lafal nabiyun, ya, kalau kita baca utuh nabiyun, itu mustaq atau merupakan derivasi daripada lafal nabaun. Nabiyun berarti mengikuti wazan fa'ilun, terambil dari kata nabaun, berarti berita penting tadi. Kalau mengikuti wazan fa'ilun, ada dua kemungkinan. Wazan fa'ilun yang bimakna fa'ilun berarti apa? Nabiun bimakna pembawa berita. Jadi Nabi itu pembawa berita penting yang disampaikan kepada umatnya. Jadi itu kalau kita maknani fa'ilun, mengikuti makna fa'ilun, isim fa'il. Bisa juga lafal nabiun atau nabiyun ini mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun, yakni yang diberi berita atau penerima berita. Kalau begitu, para nabi adalah nabiun, penerima berita atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Ini lafal nabaun. Jadilah nabiyun. Makanya di Al-Qur'an kalau riwayat Imam Nafi' itu lafal nabiyun itu hamzahnya kelihatan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka misalnya. Bukan nabiyyu, kalau kita bacanya ya ayyuhan nabiyyu. Minan nabiyina wasiddiqina, bukan nabiyina. Jadi hamzahnya kelihatan karena
memang satu pendapat mengatakan lafal nabiyun itu mustaq atau derivasi terambil dari lafal nabaun yang berarti berita penting. Tapi ada satu pendapat lain mengatakan bahwa lafal nabiyun ini mustaq dari lafal nabuwatun, terambil dari lafal nabuwah, bukan nubuah tapi nabuwah. Nabuwah ini berarti rif'ah, luhur maknanya, terhormat atau tinggi derajatnya. Sehingga kalau kita artikan lafal nabiyun yang terambil dari lafal nabuwah bimakna rif'ah, maka juga sama, bisa jadi lafal nabiyun mengikuti wazan fa'ilun yang bimakna fa'ilun, berarti isim fa'il, maka artinya adalah rafi'ul qadri, orang yang kedudukannya tinggi. Kalau kita artikan nabiyun bimakna nabuwatun tadi itu, fa'ilun mengikuti wazan fa'ilun bermakna maf'ulun, maka nabi, seorang nabi adalah marfu'ul qadri, manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini digunakan kata nabi ambihum, beritakanlah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa satu, perintah Allah atau yang sedang dilakukan oleh Nabi Adam ini semata-mata hanya sekedar memberitakan kepada para malaikat terkait ilmu yang sudah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud untuk mengajar. Ini satu. Yang kedua, kata ulama, memang berita yang disampaikan Nabi Adam ini penting. Informasinya penting. Penting dari sisi mana? Pertama yang jelas adalah dari sisi nilai informasi itu. Ini penting karena ilmu. Yang kedua adalah sebagai bukti kebenaran pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau di dalam dunia modern mungkin semacam kayak proses fit and proper test. Jadi kayak uji kelayakan. Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada para malaikat bahwa pilihan Allah ini sudah tepat, layak. Maka Nabi Adam diperintahkan untuk memberi kabar, memberitakan ilmu yang sudah Nabi Adam terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara pentingnya adalah ilmu ini merupakan syarat, atau informasi ilmu ini merupakan syarat bagi suksesnya tugas-tugas kekhalifahan Nabiullah Adam di muka bumi ini. Sebagaimana kemarin kita singgung bahwa di dalam mengatur dunia ini tidak cukup hanya nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan atau keunggulan ibadah, nilai ibadah, tapi juga harus ada ilmu yang mumpuni untuk mengatur berjalannya segala hal di muka bumi ini. Ambihum ail malaikah bi asma'im, dengan nama-nama benda. Ini seluruh nama benda ini diberitakan. Mungkin kalau zaman dulu itu kesulitan untuk membayangkan. Nama benda itu kan ada banyak sekali. Bagaimana mungkin bisa satu Allah Ta'ala mentransfer ilmu ini kepada Nabi Adam? Ternyata kemarin sudah kita bahas dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmu itu langsung, jadi ditransfer langsung, ya. Kalau sekarang kan proses misalnya komputer ya di entah Bluetooth atau malah lebih canggih lagi. Kalau dulu mungkin sulit membayangkan ya, belum ada teknologi canggih. Tapi sekarang kita bisa sedikit berangan-angan atau sedikit membayangkan bahwa proses pemberitaan Nabi Adam ini kepada para malaikat tentang nama-nama atau ilmu yang sudah diterima dari Allah Ta'ala ini sangat mudah sekali prosesnya.
Di sini kan dikatakan bi asmaim, nama-nama benda. Jadi kalau yang disebutkan hanya nama saja, mungkin ini kan tidak apa ya, tidak spesial, biasa saja. Maka tentu yang disebutkan ini adalah ada wujud barangnya, kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Ya wallahu alam. Tetapi dengan kemajuan teknologi kita bisa membayangkan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang aja mudah. Bagaimana? Kalau kita presentasi kita menggunakan slide. Jadi pakai komputer kita bisa dengan mudah slide ini next itu bisa sampai ribuan gambar mungkin bisa kita presentasikan di hadapan orang banyak. Kira-kira mungkin gambaran secara khayalan ya, mungkin begitu kira-kira. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Allah diperintahkan untuk itu, fasamma kulla syai'in bismihi. Kemudian Nabi Adam ini menyebutkan setiap sesuatu beserta namanya. Wa dzakara hikmatahu allati khuliqa laha, tidak hanya menyebutkan namanya tapi juga menjelaskan hikmah, fungsi yang merupakan tujuan dari penciptaan benda tersebut. Misalnya ini benda ini untuk ini, kipas untuk ini ya misalnya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diberikan Nabiullah Adam itu tidak hanya sekedar nama, tapi juga sekaligus adalah fungsi daripada fungsi utama daripada benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Setelah Nabi Adam menceritakan, memberitakan kepada para malaikat tentang nama-nama benda tersebut, qala, Allah berfirman, qala ta'ala lahum, kepada para malaikat. Tujuannya apa? Taubihan, untuk meleh-melehno. Jadi semacam kayak dalam tanda petik mengolok-olok. Artinya adalah membuktikan bahwa pilihan Allah Ta'ala terhadap Nabi Adam ini sudah tepat. Dan persepsi para malaikat ini tidak tepat. Apa firman Allah kepada para malaikat? Tentu saja setelah malaikat ini tidak mampu, kemarin kan sudah diterangkan, malaikat ini tidak mampu mengungguli, kira-kira begitu ilmunya Nabi Adam. Allah berfirman, qala alam aqul lakum, tidakkah aku sudah berkata kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa aku ini mengetahui segala sesuatu yang gaib di langit dan di muka bumi. Aima ghaba fihima, yakni sesuatu yang gaib, yang samar, yang ada di muka bumi dan di langit dan di muka bumi ini. Kalau terjemahnya Pak Quraisy itu ghaibas samawati wal ard, rahasia yang ada di langit dan di bumi. Wa'alamu, tidak hanya itu, tapi wa'alamu, dan saya mengetahui ma tubduna, sesuatu yang kalian lahirkan, kalian tampakkan, yaitu dhiruna, yang telah kalian tampakkan, min qaulikum, yakni berupa ucapan kalian, ataj'alu fiha, dan seterusnya. Wama, dan sesuatu kuntum taktumuna, yang telah dan sedang kalian simpan, yaitu sirruna, yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian. Jadi Allah ini memberi penegasan lagi kepada para malaikat. Tuh kan, bukankah saya sudah bilang bahwa saya ini maha mengetahui segala sesuatu rahasia yang ada di muka bumi, di langit dan di muka bumi, artinya di seluruh penjuru dunia. Saya juga mengetahui apa yang kalian ucapkan, maksud dari apa yang kalian ucapkan berupa
dalam ayat kemarin ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima wa ma kuntum taktumun, dan yang kalian sembunyikan. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Nah, ada yang perlu kita bahas sedikit terkait kalimat wa ma kuntum taktumun. Kuntum itu adalah fi'il madhi. Dalam bahasa Arab, fi'il madhi itu memberikan makna sesuatu peristiwa yang sudah lampau. Sedangkan taktumun itu fi'il mudhari' yang mempunyai zaman dua. Dia bisa zaman hal saat ini sedang terjadi, yakni continuous di dalam grammar bahasa Inggris, atau yang akan datang. Maka susunan di dalam Al-Quran ketika menggunakan kuntum taktumun, fi'il madhi sekaligus fi'il mudhari', ini sering terjadi dalam Al-Quran. Bima kuntum ta'malun, bima kanu yakdzibun, bima kanu yakfurun, dan seterusnya. Jadi fi'il madhi kanu kemudian diikuti fi'il mudhari'. Jadi zaman ini, kana ini menunjukkan zaman lampau, diikuti fi'il mudhari' yang menunjukkan zaman sekarang dan zaman mustaqbal yang akan datang. Ini menunjukkan apa? Kuntum fi'il madhi ini menunjukkan bahwa peristiwa atau sesuatu itu sudah terjadi di masa lampau. Artinya sudah sejak dulu terjadi. Dan itu terus terjadi, ya, mapan, peristiwa itu terjadi dan secara mapan, dan terus terjadi hingga saat itu terjadi, saat peristiwa atau ucapan ini disampaikan, dan akan terus terjadi. Jadi seolah-olah wa ma kuntum taktumun itu Allah juga mengetahui apa yang dulu, sejak dulu kamu simpan di dalam hatimu, dan persepsi itu yang kamu simpan sejak dulu itu begitu mapan di dalam hati kalian, dalam diri kalian, sehingga berlanjut sampai saat ini. Kalian masih mempunyai persepsi itu yang kalian sembunyikan dari saya, yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian. Nah, ini wa ma kuntum taktumun. Artinya apa yang disembunyikan para malaikat? Ya, kemarin sudah ditafsirkan, ai min qaulikum la yakhluqallahu, Allah tidak akan menciptakan akrama alaihi minna, makhluk yang lebih mulia dari kami di hadapan Allah, wala alam, dan tidak pula yang lebih pintar dari kami. Jadi persepsi ini sudah disimpan, sudah dipercaya atau ya melekat pada para malaikat ini. Sebagian mungkin ada yang mengatakan malaikat ini tentu saja khusus, tidak semuanya malaikat. Sudah sejak dulu melekat dan mapan, bahkan sampai ketika peristiwa ini terjadi itu mereka masih punya persepsi itu. Ini susunan, bentuk dari susunan kuntum taktumun. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.